Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mereka telah memperoleh sumsum ilahi liar yang disembunyikan oleh alam Raja Bulan terbakar selama 10.000 tahun secara kebetulan. Jika mereka bisa mendapatkan buah ilahi dari awal mutlak juga, mereka akan mampu membuat pelet dunia liar yang konon memiliki kekuatan keajaiban. Namun, bahkan mendapatkan sumsum ilahi yang belum dijinakkan adalah sebuah kejutan besar dan sesuatu seperti buah ilahi dari awal mutlak tidak dapat dicari, ia hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Namun saat ini, mereka secara pribadi telah memastikan bahwa buah ilahi dari permulaan absolut telah terbentuk di dalam alam dewa permulaan absolut. Namun, bahkan jika mereka dapat melepaskan diri dari kejaran naga permulaan absolut, keberadaan yang pastinya tidak dapat mereka lawan, dengan saat ini, buah ilahi dari awal mutlak ini telah ditemukan dan ditargetkan oleh alam dewa surga abadi sejak lama. Dan sekarang, dua penjaga surga abadi yang sangat mahir menggunakan kekuatan spasial kemungkinan besar sudah berada di samping buah ilahi dari awal mutlak itu. Meskipun kekuatan Yunce dan Qianye Yinger tumbuh dengan kecepatan cahaya, mereka adalah penjaga surga abadi. Biarpun mereka menggabungkan kekuatan, mereka pasti tidak akan mampu melawan salah satu dari mereka, apalagi dua. Jika para penjaga mendapatkan buah itu, mencoba merebutnya dari mereka hanyalah mimpi belaka. Tentu saja ini kabar baik, kata Yunce dengan suara tenang. Oh, mata indah Qianye Yinger menoleh ke arahnya. Mengingat kekuatan kita saat ini, meskipun kita mengetahui lokasi buah ilahi dari awal mutlak, kita tetap tidak memiliki peluang untuk mendapatkannya. Namun, kedua penjaga hebat itu mampu mencapai prestasi ini, kata Yunce perlahan dengan suara yang dalam. Kalau begitu biarkan mereka bekerja keras untuk kita. Mereka sebaiknya tidak gagal dalam upaya untuk mendapatkannya. Dan setelah itu, bibir Qianye Yinger mulai sedikit melengkung. Setelah itu, bukankah semuanya menjadi terlalu sederhana? Kata Yunce sambil menatap Zhou Qingchen di kejauhan. Katakan padaku, kepada orang-orang seperti mereka, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang saleh yang membenci semua keinginan egois, antara buah ilahi dari awal yang mutlak dan kehidupan Zhou Qingchen, menurut Anda mana yang akan lebih mereka hargai? Wajah Yunce tanpa ekspresi tapi matanya sangat dingin dan suram. Ketika dia melihat penampilan Yunce saat ini, senyuman muncul di wajah Qianye Ying saat dia berkata dengan suara lembut dan lembut, aku semakin menyukai caramu saat ini dalam melakukan sesuatu. Tuan kami berulang kali memperingatkan kami untuk tidak memberi tahu Tuan Muda tentang masalah buah ilahi dari awal mutlak. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, melakukan hal itu akan bisa meredakan keraguan di hati Tuan Muda, kata Ku Hui. Sebagai ketua juri, dia selalu menjadi orang yang bermain sesuai aturan, bahkan sampai memotong emosinya sendiri. Mungkin hanya di depan Zhou Qingchen dia mendapati dirinya tersenyum sesekali. Saya berterima kasih kepada Paman Ku Hui karena telah memberi tahu saya. Namun, apapun yang terjadi dengan buah ilahi dari awal mutlak, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah kerajaan saya dan semua paman saya. Zhou Qingchen memberikan senyuman santai saat dia terbang ke bawah dan memasuki bagian yang lebih dalam dari alam dewa awal mutlak. Yang Mulia Ku Hui dapat merasakan semangat juang yang kuat dan keinginan yang terpancar dari tubuh Zhou Qingchen. Jelas bahwa dia bertekad untuk memberikan kejutan yang menyenangkan kepada Kaisar Langit Surga Abadi di akhir pelatihannya. Dia memperingatkannya dari jauh. Tuan Muda, jangan turun lebih jauh dari 15.000 kilometer.
Dimanapun ada tanaman aneh dan harta spiritual, di sana juga akan ada binatang buas kuno yang menjadikan daerah itu sebagai wilayah mereka. Anda harus berhati-hati. Saat Ku Hui memperingatkan Zhou Qingchen, bayangan besar yang panjangnya lebih dari 300 meter tiba-tiba melonjak keluar dari hutan abu-abu kuno. Sayapnya menghasilkan jutaan bila angin yang merobek langsung ke arah Zhou Qingchen. Cukup mengherankan, bayangan raksasa itu adalah seekor burung liar berkepala burung phoenix. Binatang buas yang hidup di alam dewa awal mutlak jarang bertarung satu sama lain, dan sepertinya itu karena dunia tempat mereka tinggal berbeda dengan dunia luar. Namun, mereka cukup sensitif terhadap aura yang datang dari luar, dan saat mereka menghadapi aura seperti itu, mereka sering kali langsung melancarkan serangan ke penyusup tersebut. Namun, Ku Hui tidak mengambil tindakan meski melihat pemandangan ini terjadi di depannya. Zhou Qingchen memiliki tingkat kultivasi penguasa ilahi tingkat 6, jadi dia tidak akan menghadapi bahaya apapun yang mengancam jiwa di wilayah terluar alam dewa awal mutlak ini. Zhou Qingchen melirik ke samping. Meskipun dia menghadapi burung liar yang tiba-tiba melancarkan serangan ke arahnya, tatapannya benar-benar tenang. Dia sepertinya tidak akan membela diri dan dari sudut pandang orang luar, sepertinya dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan ini. Namun, pada saat inilah suara gemuruh yang keras terdengar di udara, disertai dengan badai yang menderu-deru. Pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan terlempar ke udara karena badai ini. Burung liar yang sedang menyerbu ke arah Zhou Qingchen tiba-tiba mengubah lintasan serbuannya dan tubuhnya terbalik. Detik berikutnya, sesosok tubuh melayang ke langit dan badai semakin dahsyat. Dengan suara keras, badai dahsyat itu mematahkan salah satu sayap burung liar itu seperti ranting. Burung liar itu menjerit nyaring saat berusaha menghindari badai. Namun, ia tidak membalas dengan marah setelah terbebas dari badai. Sebaliknya, ia mati-matian lari ke kejauhan. Angin yang berputar di sekitar orang yang baru muncul itu mereda. Dia tidak mengejar burung itu. Sebaliknya, dia menghadap Zhou Qingchen dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Halo saudara." Burung liar jenis ini suka melancarkan serangan diam-diam karena aura yang dipancarkan tubuhnya sangat mirip dengan lingkungan sekitarnya. Lebih baik berhati-hati di sini. Zhou Qingchen menjawab sambil tersenyum tipis, "Saudaraku, saya berterima kasih atas bantuan Anda." Pihak lain sedikit terkejut saat melihat senyum tenang dan tenteram Zhou Qingchen. Setelah itu, dia tertawa sambil berkata, "Sepertinya orang yang rendah hati ini sedang sibuk, selamat tinggal." Saat dia berbicara, seorang wanita dengan anggun tiba di sisinya. Rambut panjang keemasan wanita itu jatuh lurus ke pinggulnya. Itu tampak seperti rangkaian emas cair yang mewah. Dia mengenakan topeng agak besar yang berbentuk seperti sayap burung phoenix di wajahnya. Topengnya berwarna biru es murni, tapi cahaya dingin yang menyinari topeng itu tampak kusam dan pudar dibandingkan dengan kilau kulit gioknya. Tatapan Zhou Qingchen membeku dengan keras. "Ayo pergi." Yun Ce dan Qianye Yinger bersiap untuk pergi. "Tunggu sebentar," Zhou Qingchen tiba-tiba berbicara saat Yun Ce berbalik. Meskipun tidak jelas, suaranya kehilangan keanggunannya yang tenang dan menjadi sangat mendesak. Tatapan Yun Ce berbalik ke arahnya saat dia berkata, "Apakah orang terhormat ini ingin mengatakan sesuatu kepadaku?" Zhou Qingchen maju selangkah. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan sebagian ketenangannya dan dia dengan paksa menahan pandangannya. Dia membungkuk kecil pada Yun Ce sambil berkata, "Saudaraku, kamu dengan murah hati meminjamkan bantuanmu kepada orang asing meskipun kita bertemu secara kebetulan di tempat berbahaya ini.
Untuk itu, orang yang rendah hati ini sangat berterima kasih. Kakak tampaknya cukup akrab dengan tempat ini, tapi ini adalah pertama kalinya orang yang sederhana ini berada di sini, jadi setiap langkah membuatku ketakutan. Jika kamu tidak keberatan, aku tidak tahu apakah kalian berdua ingin melakukan perjalanan bersamaku dan kita bisa saling menjaga satu sama lain. Di kejauhan, dahiku Hui sedikit berkerut. Energi mendalam yang terpancar dari kedua orang ini berada di alam penguasa ilahi tingkat keempat. Jadi meskipun mereka menyembunyikan motif tersembunyi, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Zhou Qingchen. Yang membuatku Hui bingung dan heran adalah ini. Mengingat identitas dan temperamen Zhou Qingchen ditambah dengan tekad yang dia tunjukkan terhadap misi pelatihan ini, mengapa dia tiba-tiba menyarankan bepergian dengan dua orang asing yang tidak diketahui asal-usulnya? Meskipun pihak lain telah mengambil inisiatif untuk membantunya, hal yang paling rumit di dunia ini adalah hati manusia, jadi mereka pasti tidak dapat menentukan apakah dia orang baik berdasarkan tindakan itu saja, dan tidak mungkin Zhou Qingchen juga tidak mengetahuinya. Pada saat ini, tatapan Hui tiba-tiba membeku ketika tertuju pada wanita berambut emas itu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan menghela nafas dalam diam. Ah, jadi itu sebabnya. Ini, keraguan muncul di wajah Yunce. Kalian berdua bisa tenang. Zhou Qingchen tersenyum tipis, tetapi dia tiba-tiba melepaskan energinya yang dalam, segera menyebabkan ruang di sekitarnya mulai berputar perlahan. Meskipun orang rendahan ini tidak mengenal tempat ini, aku pasti tidak akan menyeret kalian berdua ke bawah. Orang yang rendah hati ini hanya akan mengambil sepertiga dari setiap peluang yang berhasil kita hilangkan, saya tidak akan serakah untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Zhou Qingchen adalah seseorang yang dengan mudahnya memberi kesan baik pada orang lain tentang dirinya. Ketika Yunce bertemu dengannya untuk pertama kalinya, ini adalah sesuatu yang menonjol baginya. Keanggunannya yang sopan dan perilakunya yang sederhana dan sopan membuat orang lain sulit percaya bahwa dia adalah putra seorang kaisar dewa. Mungkin, di antara semua kerajaan di alam dewa, hanya seorang pangeran dari alam dewa surga abadi yang akan melakukannya, berperilaku sedemikian rupa. Yunce menatap Qianye Yinger. Setelah itu, dia merenungkan masalah tersebut sebentar sebelum berkata, baiklah, satu teman lagi berarti lebih banyak uluran tangan dan lebih sedikit risiko. Oleh karena itu, saya meminta Anda memberi kami banyak bimbingan. Bagi pihak lain untuk bersikap proaktif adalah gagasan yang sama sekali berbeda dari dirinya yang proaktif. Terlebih lagi, mencoba membuat putra mahkota surga abadi, yang statusnya berada di atas langit, untuk secara proaktif mendekati dua penguasa ilahi yang baru saja ia temui secara kebetulan, dua penguasa ilahi yang asal-usulnya sama sekali tidak diketahui, adalah sesuatu yang seharusnya mustahil. Namun hal itu disadari dengan sangat mudah oleh Yunce pada saat ini. Dan hanya ada satu alasan untuk itu, Qianye Yinger, lebih tepatnya, itu adalah rambut emas dan sosok surgawi yang sangat mirip dengan milik Qianye Yinger. Pandangan sekilas itu telah mengguncang jiwanya hingga ke kedalaman jiwanya. Meskipun dia adalah putra mahkota surga abadi yang terkenal di dunia, kaisar dewa surga abadi di masa depan. Seseorang yang status luhurnya tak tertandingi di antara rekan-rekan prianya. Ada satu orang yang dipuja oleh putra mahkota surga abadi ini, sampai pada titik di mana dia menjadi menyedihkan seperti debu ketika menyangkut dirinya. Dewi Brahma Monark memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di 3 wilayah dewa. Namun jika menyangkut status dan prospek masa depan,
Zhou Qingchen bisa dianggap sebagai salah satu pengagum yang bisa menandinginya. Namun, karena keterbatasan metode pewarisan alam Dewa Surga Abadi, meskipun Zhou Qingchen adalah putra mahkota mereka, ia hanya dapat sepenuhnya menyelesaikan warisan kekuatan sucinya setelah Zhou Suzi melepaskan posisinya sebagai Kaisar Dewa Surga Abadi. Oleh karena itu, meskipun bakat bawaannya tidak ada bandingannya, mengingat statusnya sebagai penguasa ilahi, ketika dia dihadapkan pada kultivasi, penampilan, kecantikan ilahi, dan ketenaran Qianye Yinger, dia menjadi sangat malu pada dirinya sendiri hingga napasnya pun menjadi tidak teratur. Sebagai putra mahkota surga abadi, dia memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu Qianye Yinger dibandingkan yang lain. Tapi dia hanya berani menatapnya dari jauh. Dia bahkan tidak berani mendekatinya, apalagi berinisiatif untuk berbicara dengannya. Mungkin, tak seorang pun akan percaya bahwa putra mahkota surga abadi yang agung, Kaisar Dewa Surga Abadi di masa depan, akan bertindak sedemikian menyedihkan di depan seorang wanita. Namun kesan Qianye Ying terhadap Zhou Qingchen diringkas dalam 5 kata sederhana. Sampah surga abadi. Mengingat temperamen dan cara dia melakukan sesuatu, tempat yang paling dia benci adalah alam Dewa Surga Abadi yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan yang menganggap hukum dan ketertiban wilayah ilahi timur sebagai tanggung jawab pribadi mereka. Orang-orang yang paling dia benci di dunia ini adalah orang-orang ompong dan sopan seperti Zhou Qingchen, yang akan berusaha keras untuk memenuhi setiap keinginannya. Saya hanya ingin tahu, siapa namamu dan dari mana asalmu? Mereka bertiga akan bepergian bersama, jadi Zhou Qingchen menanyakan pertanyaan itu untuk sopan santun, namun, jawabannya sepertinya tidak penting sama sekali baginya. Yang rendah hati ini adalah Ling Yun, dan saya berasal dari alam suci lagu angin wilayah ilahi selatan, kata Yun Ce dengan sikap yang sangat santai. Alam suci lagu angin. Keheranan muncul di wajah Zhou Qingchen. Oh, mungkinkah kakak pernah mendengarnya? Kata Yun Ce sambil melihat ke samping. Ini benar-benar kecelakaan yang membahagiakan. Zhou Qingchen berkata sambil tersenyum tipis. Dulu ketika saya bepergian sendirian di wilayah ilahi selatan, saya tinggal di alam suci lagu angin selama beberapa hari. Unsur angin yang ada di tempat itu begitu aktif sehingga membuat saya terengah-engah sehingga meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi saya. Tidak mengherankan jika saudara Ling Yun memiliki penguasaan atas kekuatan badai. Tidak sama sekali, jawab Yun Ce dengan rendah hati. Jika kami membandingkan kultivasi kami, orang yang rendah hati ini jauh lebih rendah dari Anda, yang terhormat. Saat aku bergerak tergesa-gesa tadi, orang yang terhormat itu pasti menertawakanku. Hahaha, Zhou Qingchen juga mulai tertawa. Alam dewa awal mutlak masih merupakan tempat paling berbahaya di alam semesta. Bahkan sulit untuk menjaga diri sendiri di tempat ini. Sangat sedikit orang yang mampu bertindak benar dengan membantu orang asing yang membutuhkan. Itu adalah tindakan yang benar-benar membuatku terkagum-kagum. Nama orang yang rendah hati ini adalah Chen Qing dan saya lahir di wilayah ilahi timur. Ini pertama kalinya aku memasuki God Realm of Absolute Beginning, jadi aku meminta kalian berdua menjagaku. Setelah dia selesai berbicara, Zhou Qingchen secara alami melihat ke samping dan melirik ke arah Qianye Yinger. Saya ingin tahu bagaimana saya bisa memanggil wanita ini. Ini adalah adik perempuan junior yang rendah hati ini, Ling Qianying. Dia sangat jarang keluar ke dunia nyata, jadi dia tidak pandai berkata-kata. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan ini, kata Yun Ce. Qian Ying. Zhou Qingchen tertegun mendengar kata-kata itu dan dia merasa bingung sesaat. Oh.
Kebingungan muncul di wajah Yun Ce. Zhou Qingchen kembali sadar dan dia buru-buru tertawa sambil berkata, ombak tinggi dan mimpi awan, 1000 bayangan melukiskan gambaran yang paling indah. Nama-nama itu benar-benar indah, jadi pikiranku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembara sedikit. Kalau dipikir-pikir, orang yang pantas menyandang nama ini pastilah kecantikan yang tiada taraf. Pujian saudara Chen sedikit berlebihan, kata Yun Ce sambil tersenyum. Qianying sangat tidak terbiasa menunjukkan wajahnya kepada orang lain, jadi saya harap saudara Chen tidak tersinggung karenanya. Saya tidak tersinggung sama sekali, jawab Zhou Qingchen dengan senyum tipis, tetapi sedikit kekecewaan muncul di kedalaman matanya. Ku Hui diam-diam mengamati semuanya dari lokasi yang jauh. Ini seharusnya menjadi perjalanan pelatihan pribadi Zhou Qingchen di alam dewa awal mutlak, jadi dia tidak akan ikut campur kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia juga tidak akan mengingatkannya atau mengganggu keputusannya. Dia awalnya percaya bahwa Zhou Qingchen akan lolos dari rintangan iblis, ini ketika Qianye Yinger telah menjadi budak Yun Ce dan ditandai dengan rasa malu seumur hidup. Setelah itu, dia mengkhianati alam dewa kerajaan Brahma dan melarikan diri darinya, nasibnya tidak diketahui. Ku Hui mengira Zhou Qingchen akhirnya akan terbebas dari jebakan ini pada saat itu, tetapi dari apa yang dia lihat hari ini, sepertinya dia terperosok sedalam yang pernah dia alami. Di kedalaman alam dewa awal mutlak, seperti yang dikatakan Ku Hui, Yang Mulia Taiyin dan Yang Mulia Zhu Liu telah turun ke kedalaman alam dewa awal mutlak, dan mereka sangat dekat dengan wilayah naga awal mutlak. Dragons of Absolute Beginning adalah klan naga paling kuno dan terkuat di God Realm of Absolute Beginning. Mungkin karena kemampuan mereka untuk bereproduksi terbatas, tapi tidak banyak naga awal mutlak yang ada. Faktanya, jumlah mereka tidak seberapa jika dibandingkan dengan klan Dewa Naga wilayah ilahi barat. Namun, naga Absolute Beginning manapun, bahkan jika itu hanya seekor Wyrmling, dapat menampilkan kekuatan drakonik yang sangat kuat dan menggemparkan bumi. Ini juga merupakan alasan mengapa alam dewa hanya dapat memperoleh buah ilahi dari permulaan mutlak setiap beberapa ratus ribu tahun sekali. Bahkan bagi kerajaan raja sendiri, menerobos masuk ke wilayah naga awal absolut dan mencuri benda suci yang mereka jaga adalah pertaruhan yang bisa mengorbankan nyawa mereka. Namun, meskipun Taiyin dan Zhu Liu hanya membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang, mereka memasuki tempat ini dengan cukup percaya diri. Karena mereka adalah penjaga surga abadi. Karena mereka memiliki kekuatan spasial yang luar biasa. Dalam sejarah alam dewa, berbagai alam yang membentuk alam dewa hanya memanen 6 buah ilahi dari awal mutlak, dan setengahnya telah diperoleh oleh alam dewa surga abadi. Mereka mencapai hal ini dengan mengandalkan penguasaan mereka atas ruang, kekuatan unik di wilayah mereka. Wilayah Dragons of Absolute Beginning terletak di depan mereka. Meski masih cukup jauh dari lokasi mereka, kekuatan drakonik yang mengejutkan sudah menekan hati dan jiwa mereka. Rasanya seolah-olah kekuatan drakonik ini telah menelan seluruh tanah putih kelabu di sekitar mereka. Sebagai penguasa tertinggi setiap makhluk hidup, Auman Naga bertindak sebagai perintah lisan kepada semua makhluk hidup di ruang luas yang mengelilingi naga awal mutlak. Jika guru ilahi tingkat menengah yang perkasa memasuki tempat ini, mereka akan dianggap beruntung jika berhasil lolos dengan nyawanya. Mereka berdua menahan aura mereka sebaik mungkin saat mereka maju secara diam-diam. Namun, pada titik waktu tertentu, tubuh mereka tiba-tiba membeku di saat yang bersamaan. Itu sangat murni, tidak?
itu adalah jenis aura aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata apapun. Itu benar-benar melampaui pengetahuan kedua penjaga agung ini. Seolah-olah itu berasal dari alam mimpi ilusi atau alam dewa yang sudah lama tidak ada lagi. Aura itu menyebar ke seluruh tubuh kedua penjaga dalam sekejap. Kedua penjaga agung memiliki kekuatan guru ilahi yang memungkinkan mereka mengisolasi energi asing, namun kekuatan ini bahkan tampaknya tidak ada di depan aura ini. Indra mereka tiba-tiba menjadi sangat jernih, dan persepsi spiritual mereka yang telah ditekan oleh aura yang terpancar dari alam dewa permulaan mutlak langsung menjadi jernih. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka sedang dimandikan di mata air yang misterius dan tak terduga. Kedua penjaga itu tidak bisa menahan nafas pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka saling melirik dan melihat kegembiraan yang mendalam di mata satu sama lain. Ini adalah aura ilahi dari buah ilahi dari awal mutlak. Seru Taiyin dengan suara yang dalam. Sebagai salah satu penjaga, dia hanya pernah mendengar tentang buah ilahi dari awal mutlak, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, aura ini, aura yang sepertinya tidak ada di alam semesta ini, langsung membuatnya mengerti mengapa ia dinobatkan dengan gelar buah dewa. Kami tidak mungkin salah, kata Zhu Liu dengan penuh semangat. Saat ini, mereka belum benar-benar mendekati wilayah Dragons of Absolute Beginning. Mereka sangat jauh dari Divine Fruit of Absolute Beginning tetapi auranya sudah begitu luar biasa. Mereka tidak dapat membayangkan keajaiban macam apa yang akan mereka saksikan begitu mereka sudah mendekatinya. Dan keajaiban macam apa yang akan terjadi jika sudah dikonsumsi. Ini benar-benar buah ilahi. Auranya saja sudah layak disebut ilahi, kata Yang Mulia Zhu Liu. Masa depan Tuan Muda terjamin jika kita bisa mendapatkannya. Tuan kami sendiri mengatakan bahwa buah ilahi dari permulaan mutlak ini hampir mencapai kematangan penuh. Energi ilahi yang dikandungnya bahkan mungkin melebihi 3 buah yang diperoleh surga abadi kita di masa lalu, kata Yang Mulia Taiyin dengan kegembiraan di matanya. Masa depan Tuan Muda adalah masa depan surga abadi. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Tidak ada alasan bagi kita untuk gagal, Yang Mulia Zhu Liu menyatakan. Karena alam dewa surga abadi tidak bermaksud untuk berperang melawan naga awal mutlak, jumlah yang lebih besar bukanlah cara yang tepat untuk mencapai tujuan ini. Alasan mereka menjadi kandidat terbaik untuk mengambil buah dewa adalah karena mereka sangat ahli dalam seni luar angkasa, dan mereka membawa serta artefak spasial terhebat di dunia ini. Dengan pengetahuan mereka tentang wilayah naga, pelacakan aura roh surga abadi, dan pengalaman nenek moyang mereka dalam mengambil buah dewa. Tidak ada alasan mereka gagal dalam usahanya. Duo ini mencoba yang terbaik untuk menekan aura mereka sebelum mendekati wilayah naga. Semakin dekat mereka mendekat, semakin besar pengaruh buah ilahi dari awal mutlak pada tubuh dan jiwa mereka. Baiklah, ini dia. Yang Mulia Taiyin menghentikan langkahnya dan berkata, aura ilahi dari buah dewa akan banyak menyehatkan tubuh dan jiwa naga. Hasilnya, indera spiritual mereka akan jauh lebih kuat dari biasanya. Kita tidak bisa lebih dekat dari ini. Jarak ini cukup, kata Yang Mulia Zhu Liu. Keduanya berdiri diam dan menyatukan kedua telapak tangan mereka. Kuali berwarna abu-abu putih segera muncul di depan mereka. Nama kuali itu adalah kekosongan besar. Itu adalah artefak mendalam spasial terkuat tidak hanya di alam dewa surga abadi, tetapi juga di seluruh wilayah ilahi timur. Bahkan formasi transdimensi super besar yang dibangun oleh alam dewa surga abadi untuk berteleportasi langsung ke tepi primal chaos menggunakannya sebagai intinya. Keduanya menekankan tangan mereka ke kuali pada saat bersamaan.
Sesaat hening kemudian, cahaya putih lemah muncul dari permukaan kuali dan menyebar ke dalam formasi spasial berukuran kecil. Kedua penjaga mengumpulkan seluruh konsentrasi mereka dan mengedarkan hukum ruang hingga batas absolut. Mereka juga tidak lupa untuk meminimalkan aura yang keluar. Beberapa waktu kemudian, formasi spasial yang mengelilingi kuali perlahan memadat. Meskipun terlihat sangat kecil dan lemah di permukaan, fakta bahwa itu adalah puncak dari kekuatan dua penjaga dan kuali kekosongan besar membuktikan bahwa itu bukanlah formasi spasial biasa. Baiklah, Yang Mulia Taiyin membuka matanya dan berkata dengan nada rendah, kami telah berhasil menentukan orientasi dan posisinya. Sekarang semuanya tergantung pada takdir. Tuan kami pernah berkata bahwa posisi yang diberikan oleh roh surga abadi tidak akan menyimpang lebih dari 10 kilometer. Jika surga benar-benar bersama kita, penyimpangan 10 kilometer tidak akan menjadi masalah, kata Yang Mulia Zhu Liu. Aku akan mengontrol formasi selagi kamu mengambil buahnya. Ingat, buah adalah satu-satunya tujuan kita. Tatapan mereka semakin tegas saat mereka melantunkan sesuatu dan mengambil langkah maju pada saat yang bersamaan. Mereka menghilang di samping kuali saat mereka memasuki formasi mendalam. Mereka berada di alam dewa awal mutlak. Tindakan berteleportasi sudah cukup sulit, apalagi berteleportasi ke lokasi tertentu. Namun, teleportasinya selesai dengan sempurna karena kekuatan dua penjaga dan kuali kekosongan besar. Pemandangan di depan mata mereka berubah, dan dunia masih berwarna abu-abu putih. Namun, perubahan aura yang tiba-tiba membuat mereka merasa seperti telah berteleportasi ke dunia yang sama sekali berbeda. Tekanan drakonik dalam jumlah tak terbatas menimpa mereka. Itu sangat berat dan kuno seolah-olah itu berasal dari masa lalu. Pada saat yang sama, mereka merasakan aura dewa yang begitu kaya seolah-olah berasal dari alam dewa yang jauh. Para penjaga mendapat kejutan yang sangat menyenangkan hingga darah mereka berhenti beredar untuk sekejap. Sumber auranya sangat dekat. 300 meter, buah itu sebenarnya hanya berjarak 300 meter dari mereka. Bagi seorang penjaga yang kuat, jarak ini hampir sama dengan panjang lengan. Itu adalah skenario terbaik yang hanya mereka bayangkan dalam mimpi mereka. Namun, mereka tidak menyia-nyiakan satu momen pun untuk mengekspresikan kegembiraan mereka atau melihat sekeliling. Yang Mulia Zhu Liu akhirnya mengeluarkan energi tersembunyinya dan menyerang sumber aura ilahi seperti kilat. Di belakangnya, Yang Mulia Taiyin juga melepaskan energinya yang dalam untuk mempertahankan formasi spasial di bawah kakinya. Sinar cahaya merah memasuki pupilnya tepat pada saat ini. Itu adalah buah berwarna merah yang hanya sebesar kuku. Namun, ia bersinar seperti bintang yang mewarnai sebagian besar sekelilingnya menjadi merah darah. Gerombolan naga raksasa berwarna abu-abu terlihat duduk di sekitar buah dan mandi dalam auranya yang kaya. Para naga permulaan absolut memandang pembentukan setiap buah ilahi dari permulaan absolut sebagai keajaiban surgawi. Auranya tidak hanya dapat memurnikan aura dan jiwa naga, namun juga berpotensi mengubah naga sepenuhnya. Yang Mulia Zhu Liu muncul entah dari mana, dan dia bergegas menuju buah ilahi dari awal yang mutlak pada kesempatan yang paling cepat. Tentu saja, naga-naga itu tidak bisa bereaksi pada waktunya, bahkan sebelum naga pertama bisa mengaum dengan marah, Yang Mulia Zhu Liu sudah melewati mereka dan mengambil buahnya. Karena para naga ingin mandi dalam aura buah dewa, tentu saja tidak ada penghalang yang dipasang di sekitarnya. Itulah sebabnya Yang Mulia Zhu Liu mampu mendekati buah ilahi dari awal mutlak sepenuhnya tanpa halangan. Jika dia berhasil,
hubungannya dengan kuali kekosongan besar akan memindahkannya kembali ke formasi transdimensi secara instan. Kemudian, dia akan melarikan diri bersama yang terhormat Tai Yin. 30 meter, 15 meter, 9 meter, 3 meter. Dia tinggal 1/1000 detik lagi untuk berhasil. Kemudian, auman naga meledak di samping telinganya dan di dalam jiwanya. Sebagai penjaga surga abadi, pengalaman dan pengetahuan Yang Mulia Zhu Liu jauh lebih unggul daripada praktisi umum pada umumnya. Namun, dia yakin bahwa auman yang terngiang-ngiang di jiwanya adalah auman naga paling menakutkan yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Raungan itu menyebabkan dia pingsan dan jatuh ke tanah. Hasilnya, tangannya hanya meraih udara. Hasil yang lebih mengerikan terjadi bersamaan dengan kesalahannya. Raungan naga telah mengguncang jiwanya dan menghancurkan hubungannya dengan kuali kekosongan besar. Di belakang Yang Mulia Zhu Liu, Yang Mulia Tai Yin memucat karena terkejut melihat hal yang mustahil terjadi tepat di depan matanya. Saat dia melihat ke arah naga yang menghalangi matahari itu sendiri, dia langsung merasa pupil matanya seperti tertusuk jarum. Dia berseru dengan ketakutan yang menggigil, "Kaisar Naga Awal Mutlak." Kaisar Naga dari Awal Mutlak adalah kaisar dari rasnya. Dia juga naga terkuat di seluruh God Realm of Absolute Beginning. Fakta bahwa ia disebut sebagai kaisar seharusnya menjadi peringatan bagi siapapun. Sesuai dengan judulnya, ia hampir sekuat kaisar dewa. Tentu saja, Yang Mulia Tai Yin dan Yang Mulia Zhu Liu telah memperhitungkan kemungkinan bertemu dengan kaisar naga dari Awal Mutlak dan membuat persiapan yang tepat. Itulah sebabnya mereka menggunakan teknik spasial terkuat mereka untuk memindahkan diri mereka ke dekat buah ilahi dari Awal yang mutlak. Kaisar naga mungkin sangat kuat, tapi bahkan dia tidak bisa bereaksi terhadap serangan mendadak mereka pada waktunya. Namun, sang kaisar naga tidak hanya menunggu tepat di samping buah ilahi dari Awal yang mutlak, ia juga mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan jiwa di saat kritis yang bahkan lebih pendek daripada sekejap. Seolah-olah dia tahu mereka akan datang dan sedang menunggu saat yang tepat. Tapi itu tidak mungkin terjadi, bukan? Baik teleportasi maupun penyergapan terjadi hanya dalam sekejap, dan mereka telah memastikan untuk memulai persiapan mereka cukup jauh dari wilayah kekuasaan naga. Faktanya adalah tidak ada satu pun naga yang mendeteksi mereka. Setelah yang terhormat Zhu Liu terjatuh ke tanah, kemarahan, raungan drakonik mulai muncul dari segala arah. Ruang angkasa dan bahkan langit biru di atas kepala mereka mulai bergetar saat naga yang tak terhitung jumlahnya memfokuskan aura mereka pada para pencuri, terutama yang terhormat Zhu Liu, yang merupakan orang yang paling dekat dengan buah tersebut. Berlari, teriakan itu menembus Yang Mulia Zhu Liu dan membangunkannya dari kebingungannya, meskipun buah ilahi dari Awal Mutlak berada tepat di depannya, penjaga tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan terbaiknya, jika bukan satu-satunya, untuk mencuri buah tersebut. Bahkan jika dia melakukan upaya kedua, sangat mungkin dia akan gagal dan kehilangan nyawanya karenanya, bahkan jika dia adalah penjaga alam dewa surga abadi. Yang Mulia Zhu Liu menggeram sebelum memanggil kipas aneh yang bersinar ke tangannya. Saat kipasnya dibuka, aura drakonik yang menahannya seperti tali sungguhan langsung terlepas dari tubuhnya. Dia tidak punya niat bertarung apapun, dan dia mengumpulkan kekuatan spasialnya dengan cepat untuk berteleportasi kembali ke Yang terhormat Tai Yin. Namun, kekuatan drakonik yang terasa seperti langit itu sendiri membekukan seluruh ruang di area tersebut. Yang Mulia Zhu Liu bahkan tidak berjalan sejauh 90 meter sebelum dia terhenti di tengah jalan. Teleportasi ini sepenuhnya dipicu oleh energi spasial Yang Mulia Zhu Liu sendiri, bukan artefak yang mendalam.
Sayangnya, sejumlah besar energi spasial diperlukan untuk berteleportasi bahkan dalam jarak dekat di alam dewa awal mutlak. Pembekuan ruang yang kuat menyebabkan energi spasial di dalam area tersebut runtuh dengan cepat. Zhu Liu yang terhormat gemetar dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Sial baginya, dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Kaisar naga dari awal mutlak telah menyerangnya. Tidak ada satu pun naga yang bergerak menuju yang terhormat Zhu Liu. Faktanya, mereka menjauh darinya. Itu karena Kaisar Naga mengambil tindakan sendiri. Mencoba ikut campur hanya akan menjadi penghinaan terhadap Kaisar mereka. Kekuatan Kaisar Naga sangat mengerikan dan mematikan. Yang mulia Zhu Liu yang kedua terperangkap oleh tekanan itu, dia segera merasa organ dalamnya seperti diperas seperti handuk. Tentu saja, dia tahu tentang Kaisar Naga dari awal mutlak. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya begitu dia berteleportasi ke wilayah mereka. Mereka seharusnya adalah para penyergap yang mengejutkan para naga, tapi merekalah yang terkejut oleh auman Kaisar Naga dan inisiatif mereka malah dirampok. Kaisar Naga dari awal mutlak bukanlah lawan yang bisa mereka lawan hanya dengan bekerja sama, dan kehilangan inisiatif tepat di depannya. Mereka mungkin adalah penjaga alam dewa surga abadi, tapi bahkan mereka pun tidak kebal terhadap kematian. Cakar raksasa turun dari langit, dan segala sesuatu di bawah cakarnya musnah menjadi debu. Buah ilahi dari awal mutlak adalah satu-satunya benda yang terus bersinar dengan tenang dan tanpa cedera meskipun kehancuran sedang terjadi. Yang mulia Zhu Liu tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya dan menanggung beban paling berat secara langsung. Dia hampir tidak bisa menghentikannya untuk menghancurkannya secara langsung, tetapi tidak bisa berhenti memuntahkan darah setelah ledakan energi yang merusak. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara serak, "Tinggalkan aku dan lari." Koneksinya dengan Great Void Cauldron terputus, Kaisar Naga ada padanya, dan energinya yang dalam berada dalam kekacauan. Belum lagi fakta bahwa dia saat ini dikelilingi oleh naga lain yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa kecil kemungkinannya dia bisa melarikan diri hari ini. Di sisi lain, yang terhormat Tai Yin masih berada di dalam formasi mendalam dan dapat berteleportasi kapan saja. Jika rekannya mencoba menyelamatkannya, bencana ini mungkin akan merenggut nyawanya juga. Zhu Liu, yang terhormat Tai Yin berteriak dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia keluar dari formasi, menyerang ke depan, dan melemparkan segel tangan raksasa langsung ke cakar naga. Segel tangan itu berhasil melemparkan cakar Kaisar Naga dari Yang Mulia Zhu Liu. Kedua penjaga segera berangkat ke arah yang berbeda. Yang Mulia Zhu Liu akhirnya bisa bernapas lega setelah lolos dari penindasan Kaisar Naga. Sekali lagi, dia mengumpulkan kekuatannya dan mencoba mengedarkan hukum tata ruang, tetapi ketika pikiran itu terlintas di benaknya, bayangan mengerikan serigala biru tiba-tiba muncul di jiwanya. Dia langsung merasa kedinginan sampai ke tulang. Dia berbalik dengan susah payah, dan bayangan serigala raksasa tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Mulutnya yang menganga lebarnya beberapa ribu meter, dan giginya bersinar hitam dan biru. Serigala, surgawi. Dia tertelan saat kata-kata itu terlintas di benaknya. Yang mulia Zhu Liu terjatuh dengan keras ke tanah, darah muncrat dari tenggorokannya dalam asam urat yang panjangnya setidaknya puluhan meter. Saat dia menyentuh tanah, cakar Kaisar Naga menghantamnya lagi tanpa ampun. Bumi langsung runtuh secara berlebihan. Fakta bahwa serangan itu menyebabkan badai spasial yang mengerikan di seluruh wilayah naga menunjukkan betapa mematikannya serangan itu. Kaisar Naga melepaskan cakarnya,
memperlihatkan Yang Mulia Zuliu yang memar dan berlumuran darah di tengah kawah. Hampir separuh tulangnya hancur hanya karena benturan itu. Tetap saja, dia adalah Divine Master tingkat 8. Dia tidak akan jatuh dengan mudah. Matanya kembali fokus sekali lagi, tapi sosok halus dan berwarna-warni tiba-tiba melompat dari kepala Kaisar Naga dari awal mutlak. Itu tampak seperti seorang gadis. Ada kilatan warna yang beriak, dan cahaya ilahi biru tiba-tiba menyelimuti seluruh area. Sebuah pedang besar yang panjangnya setidaknya 3 meter dijatuhkan ke atas Yang Terhormat Zuliu sambil diiringi auman serigala surgawi. Itu hampir sama kuatnya dengan auman Kaisar Naga. Anda, Yang Mulia Zuliu hanya berhasil mengucapkan 2 kata sebelum pedang biru itu menembus ulu hati seperti terbuat dari kayu busuk. Tanpa ampun ia memakukan alam dewa penjaga surga abadi ke tanah yang hancur. Tubuh yang tertusuk itu tiba-tiba meledak berkeping-keping. Namun, baik tubuh maupun cairan di dalamnya berubah menjadi debu sebelum tersebar ke lingkungan sekitar.